Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, NIM 3219020. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak, NIM 3219019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Aulia Satita dari kelompok 8 dengan NIM 3717017. Di video ini saya akan menjelaskan materi antropologi, yaitu etnografi. Kerangka etnografi yaitu suatu deskripsi mengenai kebudayaan suatu suku bangsa. Suatu karangan tentang kebudayaan suatu suku bangsa yang disusun menurut kerangka etnografi terdiri dari beberapa poin, seperti asal mula dan sejarah suku bangsa, bahasa, lokasi, lingkungan alam dan demografi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, dan kesenian. Saya akan menjelaskan asal mula dan sejarah suku bangsa. Dalam mendeskripsikan tentang asal mula dan sejarah suku bangsa ini, ahli antropologi memerlukan bantuan dari para ahli sejarah. Keterangan tentang hal ini dapat diperoleh dari tulisan dalam naskah kuno, tulisan dalam prasasti, ataupun bila perlu tentang cerita-cerita mitologi. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang bahasa. Bahasa berisi deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang diucapkan oleh bangsa yang berkaitan beserta berbagai macam dari bahasa tersebut. Bagaimana penempatan bahasa suatu suku bangsa dalam rangka klasifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, dengan beberapa contoh fonetik, fonologi, sintaks, dan sematik yang diambil dari bahasa ucapan yang digunakan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih kepada Mbak Rizka Aulia yang telah menjelaskan poin yang pertama. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu penjelasan yang pertama tentang lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Deskripsi tentang ciri-ciri geografi yaitu iklim. Iklim di dalamnya ada tropikal, mediteran, iklim sedang, iklim kutub, dan lain-lain. Sifat daerah atau pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, jenis kepulauan, daerah rawa, hutan tropikal, sabana, gurun, dan lain-lain, suhu dan curah hujannya. Tadi yaitu deskripsi tentang ciri-ciri geografi. Sekarang tentang ciri-ciri flora dan fauna. Dilengkapi dengan data demografi, yaitu data mengenai jumlah penduduk, yaitu diperinci dalam jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu sistem teknologi. Nah, di dalam sistem teknologi ini dibatasi dalam teknologi tradisional suatu suku bangsa. Teknologi tradisional suatu suku bangsa paling sedikit mengenal 8 macam sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik yang dipakai oleh manusia, yaitu yang pertama, alat-alat produktif, yang kedua, pakaian dan perhiasan, yang ketiga, senjata, yang keempat, tempat berlindung dan perumahan, yang kelima, wadah, yang keenam, alat-alat transport, yang ketujuh, alat-alat menyalakan api, yang kedelapan yaitu yang terakhir, makanan minuman, bahan pembangkit gairah, dan jamu-jamuan. Nah, itulah dalam sistem teknologi, yaitu yang kebudayaan fisik yang dipakai oleh manusia. Selanjutnya yaitu tentang sistem mata pencaharian. Dibatasi dalam sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi yang bersifat tradisional saja, seperti yang pertama, berburu dan meramu, yang kedua, beternak, yang ketiga, bercocok tanam di ladang, yang keempat, menangkap ikan, dan yang kelima, bercocok tanam menetap dengan irigasi. Selain itu, diuraikan juga tentang sistem produksi lokal, termasuk sumber alam, cara mengumpulkan modal, cara pengaturan dan pengerahan tenaga kerja, teknologi produksi,
sistem distribusi, pasar, dan proses konsumsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Monggo. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama mengenai organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, dan kesenian. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai organisasi sosial atau social organization. Manusia sejak lahir mempunyai 2 hasrat atau keinginan pokok, yaitu yang pertama keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat, dan yang kedua keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Manusia untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan, masyarakat dan alam sekeliling, harus menggunakan perasaan, pikiran, dan kehendaknya. Dalam tiap masyarakat, kehidupan masyarakat itu terorganisir atau diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan di mana mereka hidup dan dengan lingkungan seperti apa mereka berkembang. Organisasi sosial sendiri mempunyai pengertian suatu kesatuan orang-orang yang tersusun untuk mencapai tujuan bersama, seperti kepentingan bersama, ideologi yang sama, politik yang sama, sehingga hubungan mereka itu semakin erat. Organisasi sosial terdapat 2 proses, yaitu proses dinamis dan struktural. Proses dinamis itu di mana dalam hubungannya manusia itu selalu berubah-ubah. Terus sedangkan struktural, suatu pola tingkah laku manusia yang terstruktur dalam proses perubahannya. Kesatuan sosial yang paling dekat dan mesra adalah kesatuan kekerabatan, yaitu keluarga inti terdekat dan kaum kerabat yang lain, di mana kesatuan sosial zaman dulu kehidupan budaya tradisional hampir sudah tidak digunakan lagi pada zaman sekarang karena adanya pengaruh pendidikan dan ekonomi. Selanjutnya mengenai sistem pengetahuan. Dalam suatu etnografi biasanya ada berbagai bahan keterangan mengenai sistem pengetahuan dalam kebudayaan suku bangsa yang bersangkutan. Biasanya pengetahuan mengenai teknologi ada juga oleh pengarang. Contohnya kepandaian suku-suku bangsa Negrito di daerah Sungai Kongo di Afrika Tengah untuk mengolah dan memasak bisa panah yang mujarab, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Menurut seorang ahli filsafat bernama Levi Bruch, misal menulis sebuah buku berjudul Les Factions Mentales dans Société Inférieure pada tahun 1910. Di dalamnya menerangkan dengan mengambil bahan bukti dari mitologi, ilmu gaib, ilmu dukun, dari kebudayaan berbagai suku bangsa di luar Eropa. Itu sama sekali berbeda dengan dasar-dasar cara berpikir dalam masyarakat Eropa dan Amerika. Maka karena cara berpikir yang berbeda itu, orang dalam masyarakat yang rendah tidak dapat mempunyai ilmu pengetahuan seperti dalam dunia modern. Tiap suku bangsa di dunia mempunyai pengetahuan tentang yang pertama alam sekitar, alam flora di daerah tempat tinggal, terus alam fauna di daerah tempat tinggal, zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungan,
siklus tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku, serta ruang dan waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alam sekitar. Pengetahuan tentang alam sekitar adalah misalnya pengetahuan tentang musim-musim, tentang sifat-sifat gejala-gejala alam, terus mengenai binatang-binatang dan sebagainya. Biasanya pengetahuan mengenai hal tersebut berasal dari keperluan praktis untuk berburu, bertani, berlayar, menyeberangi laut dari satu pulau ke pulau lainnya. Terus pengetahuan tentang alam seringkali mendekati lapangan religi bila mana. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan dari video kami tadi, yaitu tentang etnografi. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kebenaran datangnya dari Tuhan, kesalahan datangnya dari kami pribadi. Jadi kami mohon maaf jika dari kelompok kami banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan kepada Allah astaghfirullahaladzim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.